Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kalau sekali lagi kita boleh hadir, kita boleh bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari Kejadian pasalnya ke-12 ayat 14 sampai 18. Di sana dikatakan demikian. Sesudah Abraham masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika punggawa-punggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abraham dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abraham mendapat kambing, domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada isi istananya, karena Sarai istrinya itu. Lalu Firaun memanggil Abraham serta berkata, "Apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu?" Saudara, kita tahu bersama-sama dari pembelajaran kita yang sebelumnya bagaimana Abraham itu ketakutan ketika dia harus masuk ke Mesir. Karena apa? Karena dia tahu istrinya Sarai itu cantik dan Firaun itu akan melakukan berbagai macam hal untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, termasuk membunuh orang lain. Abraham takut kalau dia dibunuh, maka dari itu dia bilang sama istrinya, "Ngaku kalau kamu itu adalah adikku," supaya apa? Dia tidak dibunuh. Di sini kita melihat bagaimana Abraham itu egois. Bagaimana Abraham itu hanya memikirkan dirinya sendiri, keamanannya sendiri. Mengorbankan orang lain, it's okay, tidak apa-apa. Tapi di sini kita melihat bagaimana Allah bekerja secara luar biasa. Meskipun tidak disebutkan ya bagaimana Allah mungkin berfirman kepada Abraham, bagaimana Allah menegur Firaun, tidak dikatakan sama sekali. Tapi kita bisa melihat bagaimana Allah bekerja secara luar biasa. Meskipun di balik layar tidak dituliskan secara eksplisit. Dan ini menjadi suatu pembelajaran bagi Abraham sendiri. Ketika dia dipanggil oleh Tuhan, ketika dia menjalankan panggilan Tuhan, maka dia perlu belajar untuk percaya kepada Tuhan, percaya akan perlindungannya Tuhan, percaya akan pemeliharaannya Tuhan di dalam setiap apa yang dia alami. Dan kita bisa melihat bersama-sama di sini bagaimana ketika Abraham tidak percaya, ketika Abraham melakukan apa yang dia inginkan menurut pemikirannya sendiri, apa yang benar menurut pemikirannya sendiri, maka kita melihat bagaimana apa yang seharusnya tidak terjadi, itu terjadi. Kalau kita lihat ketika Allah memanggil Abraham, Allah berkata, "Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, dan aku akan mengutuk orang yang mengutuk engkau." Tapi janji itu terbalik di sini, karena kita melihat bagaimana Firaun memberkati Abraham. Firaun memberkati dengan berbagai macam lembu, maka binatang semuanya itu. Tetapi Allah mengutuk Firaun. Sesuai keberadaan kita sebagai seorang anak Tuhan itu sangat penting sekali. Dampaknya sangat besar sekali. Maka dari itu kita perlu untuk benar-benar hidup taat, melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Mudah? Tidak mudah. Karena kalau kita hanya mengandalkan diri kita sendiri, kekuatan diri kita sendiri, semuanya itu tidak mungkin. Karena kita terbatas. Tapi kita bersyukur karena Kristus mati dan Kristus sudah menjadi Tuhan dalam hidup setiap hari kita. Sehingga di dalam ketakutan sekalipun, dalam masalah yang besar sekalipun, kita bisa bersandar kepada Kristus. Dan mari sama-sama hari ini ketika kita menjalani aktivitas kita lakukan dengan penuh kesadaran. Kita lemah, kita terbatas, tapi kita memiliki Allah yang tidak terbatas. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Bersyukur kalau Engkau mengingatkan kami bahwa kami lemah, kami terbatas. Tapi kami bisa bersandar kepadamu karena Engkau adalah Allah yang tidak terbatas di dalam hidup setiap dari kami. Biarlah kebenaran ini yang terus kami hidupi sehingga ketika orang lain melihat kami, mereka dapat melihat Allah yang besar yang telah menebus hidup kami, yang juga terus melindungi bersama dengan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.